Pemirsa, rapat pleno perolehan suara Presiden dan DPR tingkat Provinsi Maluku Utara berlangsung ricuh. Salah satu saksi partai politik yang protes bahkan membanting meja hingga akhirnya dikeluarkan dari ruang pleno. Kericuhan mewarnai rapat pleno perolehan suara Presiden dan DPR tingkat Provinsi Maluku Utara. Para saksi partai politik cekcok hingga nyaris adu jotos dengan tim keamanan KPU. Saksi yang protes bahkan membanting meja hingga akhirnya dikeluarkan dari ruang pleno. Kericuhan terjadi imbas aduan saksi Partai Golkar atas dugaan kecurangan perolehan suara antara D hasil kecamatan dan D hasil DPRD Kabupaten maupun C hasil DPR Partai Golkar di 9 TPS, termasuk TPS khusus di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Tak hanya saksi Partai Golkar, sejumlah saksi partai lainnya turut meminta KPU melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan karena jumlah suara tidak sesuai dengan perolehan data formulir C1 yang dikantongi mereka. Kemudian ditemukan di 6 desa itu ada suara Partai Golkar dan suara caleg dari Partai Golkar untuk level DPR RI itu kembali dengan jumlah yang sama itu 719. Kericuhan reda ketika Bawaslu Maluku Utara merekomendasikan KPU melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan di seluruh TPS yang ada di Pulau Obi, namun KPU mengaku tidak bisa melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Kita lihat alokasi waktu yang dilakukan oleh PPK saja dengan pekerjaan yang sama itu menggunakan alokasi waktunya kurang lebih 17 hari itu mereka rasa tidak cukup, maka diperpanjang lagi kan. Atas insiden kericuhan yang sempat terjadi, KPU kemudian menskorsing pleno dan akan kembali dilakukan Senin besok. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah membaca rancangan hak angket yang akan diserahkan ke DPR RI. Mahfud juga menyebut akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengungkapkan hak angket yang akan digulirkan ke DPR RI sudah jadi. Mantan Menko Polhukam ini mengaku telah membaca lebih dari 75 halaman. Bahkan menurut Mahfud, nama-nama yang akan menandatanganinya pun sudah ada. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya. Tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Selain melalui hak angket, Mahfud menyebut pihaknya akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Diketahui Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mengumumkan hasil real count pada 20 Maret 2024. Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden akan ditetapkan 3 hari setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024. Namun jika terdapat perselisihan hasil pemilu penetapan presiden dan wakil presiden akan dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan hak angket untuk mengungkap kecurangan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Namun demikian, Ganjar memastikan PDI Perjuangan tengah menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi di parlemen nantinya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini hak angket untuk mengungkap kecurangan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo dalam acara Demos Festival yang hadir secara virtual. Menurut Ganjar, hak angket tidak akan berjalan mulus lantaran dia melihat dalam sidang paripurna setelah masa reses beberapa waktu lalu telah terjadi beberapa kali interupsi. Namun demikian, Ganjar mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan berbagai bukti mengungkap kecurangan pemilu 2024. Nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja, karena pasti akan ada cerita yang setuju
dan tidak setuju, dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Sebuah political interplay yang akan terjadi dan kami sedang menyiapkan itu semua. Sebelumnya, calon wakil presiden Mahfud MD menyebut naskah akademik hak angket telah disiap digulirkan ke DPR. Mahfud mengaku telah membaca naskah akademik hak angket tersebut yang berisi lebih dari 75 halaman. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya, tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Sebelumnya, desakan untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui hak angket disuarakan rakyat di sejumlah daerah. Mereka menolak hasil pemilu karena banyak ditemukan kecurangan. Hak angket pertama kali digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Saat ini, kubu Capres Cawapres nomor urut 1 Anies Mohaimin dan kubu Ganjar Pranowo, Mahfud MD tengah berkolaborasi untuk gulirkan hak angket. Namun masih menunggu PDI Perjuangan yang memiliki suara mayoritas di DPR. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan ada kekuatan besar di belakang KPU yang membuat suara partai politik pendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mengecil. Kekuatan besar tersebut menggunakan sistem informasi rekapitulasi pemilu atau Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count. Menurut Hasto, quick count yang diintercept ini tidak hanya untuk pemilihan presiden, tetapi juga untuk pemilu legislatif. Bukan sekedar proses politik di DPR. Hak angket ini adalah hak warga negara juga untuk meminta agar penyelenggaraan pemerintah negara, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan pada konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Karena itulah yang sangat penting juga dibangun tentang kesadaran bersama yang mensikapi pemilu 2024. Kalau di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi, kemudian tanpa tekanan-tekanan hukum, masyarakat Indonesia dengan kebenaran nurani memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud, baru kali ini apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Maka kami bertemu dengan pakar IT, ini tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar yang di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count yang diintercept. Ini ada bukti-bukti. Quick count itu diintercept tidak hanya untuk pilpres, tetapi juga untuk pileg. Pileg itu misalnya exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2. Lalu ada suatu upaya mengintercept quick count untuk pemilu legislatif sehingga akhirnya Partai Gerindra muncul ketiga. Dan kemudian PSI dibesar-besarkan. Sementara desakan menggulirkan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu bertambah kuat. Sebanyak 50 tokoh masyarakat, termasuk aktivis anti korupsi, menyurati para ketua umum partai politik mendorong digulirkannya hak angket. Desakan menggulirkan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu bertambah kuat. Sebanyak 50 tokoh masyarakat, termasuk aktivis anti korupsi, menyurati para ketua umum partai politik mendorong digulirkannya hak angket. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Sekjen PKS Ahmad Saiku, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan hak angket telah siap digulirkan. Mantan Menko Polhukam ini mengaku telah membaca lebih dari 75 halaman. Bahkan menurut Mahfud, nama-nama yang akan menandatanganinya pun sudah ada. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya, tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu.
Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya. Tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Selain desakan mengusut kecurangan pemilu melalui hak angket, pihak Ganjar Mahfud bersiap menempuh jalur hukum sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan iNews melaporkan.